Selamat datang di channel Yuda Gadi Mobil. Toyota New Avanza Veloz 1.5 tahun 2014, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Edi dari Serang, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya pertama ada lecet di bodi, kemudian lagi biasanya harus ganti oli, mobilnya kotor, baiknya di salon, ganti ban, perbaikan kaki-kaki. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi kita terima bantu perbaikan unitnya. Jadi sebelum dikirim kita perbaiki dulu, kita bereskan PR-nya. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya ada jamur bisa hilang dipoles nanti, dan ada tambahan cover chrome masih utuh. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini ya seperti yang saya bahas, namanya juga mobil bekas dipakai ya, ada lecet di bawah sini. Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles kecuali luka. Baret dalam itu tidak bisa dipoles. Yang seperti ini di bawah ini luka. Fog lamp bagian kanan utuh. Chrome yang ada di grill ini kondisinya baik. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi ada beberapa lecet yang tidak bisa dipoles. Seperti di bawah sini. Untuk baret halus sih bisa hilang dipoles. Jadi jika ingin mulus total, dicat ulang satu bumper. Hitungannya satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama utuh. Hanya jamur bisa hilang dipoles. Kemudian kap mesin, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya dengan alat coating thickness 147 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali. Tidak ada dempul. Original cat nilainya itu di 90 mikron. Jadi hanya pernah disiram saja. Kemudian cat ulangnya juga baik. Velgnya masih original 15 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai untuk velgnya. Kemudian untuk ban produksi di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 7,29 sampai 30 mm. Jadi masih baik untuk ban depan bagian kanan ini. Layak dipakai. Fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan tebal. Ini kampas remnya. Layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, baret halus beberapa bisa hilang dipoles, jadi ada beberapa yang bisa dilewat, tidak semua dicat ulang. Emblem VVTi komplit. Kemudian sudah pernah dicat ulang tapi nilai ketebalannya rata-rata masih baik, masih di bawah 200 mikron.
Spion bagian kanan ini catnya baret halus, bisa hilang dipoles. Kemudian mikasen utuh. Dan untuk pilar-pilar ini catnya masih original, masih di bawah 100 mikron, masih original. Beberapa ada yang tipis itu karena kena panas ya, jadi tipis. Jadi biasanya bagian atap itu nilainya 40 sampai 60 mikron, itu normal. Kemudian antena patah. Saya lihat di marketplace harganya ada yang 70.000 dan yang original itu 150.000. Berikut dengan pasang sekitar 200.000 lah, jika ingin dibelikan saya bisa orderkan. Kemudian bagian atap ini lecet, tidak ada jamur, bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022, ketebalan sama rata dengan depan 7 mm lebih. Jadi untuk ban belakang kanan juga layak dipakai. Velg juga rata-rata catnya masih original, tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk baret sih pasti ada ya, namanya juga velg bekas dipakai, biasanya membuka ban. Jika ingin mulus total bisa hilang di cat. Satunya hitungannya per velg ngecat itu 150.000. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake, rem. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus, masih tebal, layak dipakai. Kemudian bodi samping kanan ini rata-rata pernah dicat ulang. Tapi nilai ketebalan catnya rata-rata segini. Hanya pernah disiram saja ya, 135 mikron. Artinya di bawah 200 mikron itu masih baik, tidak ada dempul tebal. Kemudian cat ulangnya juga baik. Kondisi saat ini pecah parah sih tidak ada. Anda juga bisa lihat sendiri jamur beberapa bisa hilang dipoles. Yang luka itu sedikit di side body molding. Nah ini baru luka, jika ingin mulus total di cat ulang. Sama di sela-sela pintu. Di bagian side juga ada. Baret halus bisa hilang dipoles. Overall enak dilihat, tidak ada pecah parah. Kemudian untuk karet balon semuanya masih pada baik. Kemudian las titik pabrikan juga semuanya di pilar-pilar utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena untuk pilar-pilarnya semuanya utuh. Sealer pintu juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan, karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, semua masih ada las titik pabrikannya. Kemudian semua sealer pintunya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan yang pernah dicat ulang kemungkinan ada lecet. Kemudian disiram cat saja, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, sama lampu-lampu semuanya ada tambahan aksesoris chrome. Kondisinya baik, emblem juga semuanya komplit. Haemon stop lamp juga utuh. Kemudian ada tambahan kamera mundur, nanti kita akan coba. Stop lamp bagian kiri utuh. Dan untuk bagasi belakang ini masih original catnya, 73,9 mikron. Jadi ada beberapa yang masih ori. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini baret-baret sedikit ada, tapi beberapa banyaknya itu jamur. Jamur bisa hilang dipoles. Reflektor bagian kiri utuh. Sensor mundur 2 titik utuh, reflektor bagian kanan utuh. Overall bumper belakang ini hanya ada baret halus, tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Di sini ada tambahan partisi model jaring. Karpet originalnya ada di dalamnya. Nah ini. Kemudian untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 4,32 mm untuk ban serep, layak dipakai. Karena kan jarang turun ya. Turun juga biasanya untuk sementara. Setelah ditambal atau diganti bannya, biasanya ditaruh di serep lagi. Kemudian untuk sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya original. Di sela-sela pintu mobil warna putih ya seperti ini.
rata-rata hitam, kuning, itu sudah wajar ya. Untuk mobil putih itu memang perawatannya harus ekstra. 3 bulan sekali dipoles-poles, 6 bulan sekali harus di salon, biasanya seperti itu. Untuk mobil warna putih, perawatan beda dengan warna yang lainnya ya. Kemudian untuk karet-karet balon semuanya masih pada baik. Dan untuk rear cross member juga utuh. Nah ini ya, las titik pabrikannya dan masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya masih original, silarnya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022 sama rata dengan belakang kanan, ketebalan 7 mm. Kemudian untuk kampas rem juga kanan kiri bagian belakang sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih tebal untuk kampas rem bagian belakang. Velg juga rata-rata catnya masih original, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, layak dipakai. Fender belakang kiri sama rata-rata pernah dicat ulang, tapi ketebalan masih baik. Kondisi saat ini luka tidak bisa dipoles. Ini luka di sela-sela pintu. Untuk baret halus, nguning, jamur sih bisa hilang, beberapa dipoles. Pintu belakang kiri sama, pecah parah tidak ada, set scar juga sama, ada lecet. Tidak bisa dipoles jika lecet. Beberapa jadi dicat ulang jika ingin mulus total. Kemudian di side body molding rata-rata seperti ini ya. Ada yang luka sedikit. Untuk pintu belakang kanan ini sama, rata-rata pernah dicat ulang tapi ketebalan masih baik, 150 mikron. Ada beberapa yang masih original. Pintu depan kiri ini original dan fender depan kiri dia masih original. Jadi ada beberapa yang masih original, nilainya di bawah 100 mikron. Kemudian spion bagian kanan ini kondisinya baik, mikasen utuh, emblem VVTi semuanya utuh kanan kiri. Overall pecah parah sih tidak ada bodi samping kiri ini, tapi jika ingin mulus total hitungannya dicat per panel. Kemudian untuk velg depan kiri ada lecet beberapa. Untuk velg yang saya jelaskan tadi, jika ingin mulus total dicat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Kemudian untuk produksi ban 2022 sama rata, ketebalan 7 mm. Jadi keempat ban mobil ini layak dipakai. Kemudian untuk kampas rem bagian kanan kan tadi tebal ya, bagian kiri juga sama tebal. Jadi untuk kampas rem bagian depan, bagian belakang semuanya layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Ya seperti ini. Biasanya mobil bekas dipakai itu ada lecet, penyok-penyok halus, luka-luka di pintu. Itu sangat wajar sekali. Namanya juga mobil bekas dipakai, dan biasanya ketika mau dijual mobilnya itu tidak diperbaiki oleh mereka. Sudah bosan baru dijual mobilnya. Jadi untuk bodi yang ada lecetnya itu sudah sangat sering sekali. Jadi di sini juga kita ada tim body repair. Jadi kita juga bisa memperbaiki yang lecet-lecet. Dan mobil ini sebenarnya overall tidak ada pecah parah. Rata-rata nguning, kemudian baret halus, hitam, yang seperti itu bisa dipoles. Poles hitungannya masuknya nyalon, mulai dari poles body, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi full. Untuk jenis mobil MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Jadi beberapa ada yang bisa dipoles, tapi ada beberapa juga yang luka. Luka itu baret dalam, tidak bisa dipoles di bumper depan, di sela-sela pintu, di side skirts, kemudian di bagian side body molding, kemudian di bagian spion, ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Saya hitung sampai ke velg ya, 2 juta. Ada 4 panel lah jika ingin mulus total. Saya juga bisa memperbaiki eksteriornya. Karena yang saya jelaskan tadi, kita ada tim body repair. Jadi jika ingin mulus total mobil ini, untuk perbaikan eksteriornya 2 juta. Kemudian mobil ini yang original banyak catnya di pilar-pilar, bagian atap, bagasi, pintu, fender. Ada beberapa yang masih original. Dan yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Alat ukur ketebalan cat masih normal, tidak ada dempul tebal, hanya pernah ada lecet mungkin, kemudian disiram cat. Jadi jelas mobil ini untuk bagian eksterior tidak ada bekas tabrakan keras.
Toyota Avanza Veloz ada dua pilihan mesin, 1300 cc dan 1500 cc. Dan mobil ini varian yang 1500 cc, 4 silinder, DOHC VVT-i. Tenaganya 104 horsepower, torsinya 136 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mesinnya masih sangat normal sekali. Pembakaran juga masih sempurna. Kemudian air radiator masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve belum ada yang minta waktunya diganti. Gearbox juga sama, kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, karter kering, seal as kering, gardan kering, selas roda kering, steering rack kering. Kemudian karter mesin juga semuanya masih kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan sealnya masih semuanya kering. Nah ini ya, karter mesin, steering rack, kemudian gardan belakang, semuanya masih kering. Mobil ini kilometernya 111.000. Dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya di 115.000. Hasil tes olinya juga di 73,7% sesuai. Nanti ganti oli mesin berikutnya di kilometer 115.000. Kemudian yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis penggantiannya. Olinya masih merah, masih pas di takerannya. Biasanya jika tidak ada catatan olinya, saya sarankan untuk diganti agar kedepannya itu tahu ya, ganti oli berikutnya itu kapan. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya, 46,2%. Alat ini menunjukkan oke. Artinya olinya sih bagus, tapi tidak ada catatannya. Takutnya ditambahkan oli baru yang kita tes ya. Jadi baiknya diganti. Untuk penggantian oli transmisi otomatis 600.000. Minyak rem sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Kemudian untuk aki menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Baterai health-nya di 46%. Sudah lemah. Jadi baiknya diganti akinya karena mobil transmisi otomatis juga ya, jika mogok ngedrop itu bisa repot sendiri karena tidak bisa didorong. Jadi sudah saya sampaikan kepada pemesan sebelum kita bayar juga sudah kita tes semua. Aki minta waktunya diganti. Tukar tambah dengan aki baru merek GS itu di 950.000. Tukar yang baru. Nanti bisa kuat tahunan. Aki sama dengan ban, pemakaiannya 4-5 tahun. Kemudian untuk kap mesin, sealernya utuh. Nah seperti ini bisa hilang nanti di salon. Nguning-nguning hitam bisa hilang di salon. Nah ini ya, sealernya utuh, lurus. Apron, cross member depan, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original. Kemudian remote-nya juga masih dapat 2. Remote-nya aktif. Inilah door trim bagian driver. Nah, biasanya seperti ini untuk Toyota Veloz, Ayla, Aja. Seperti ini ya. Biasanya di bagian handle itu dia bule. Cat original dari pabrikannya kurang bagus. Biasanya saya cat ulang lagi. 4 door trim sampai ke belakang. Bagian plastiknya ini kita cat ulang itu 300.000. Kemudian untuk kaca film bagian driver ini ada beberapa yang lemnya ngelupas. Sepertinya kacanya masih original.
Jadi sudah lama sekali, sudah minta waktunya diganti. Kaca film itu hitungannya satu kaca film jika ingin ganti per titik 100.000 yang bahannya lumayan standar ya. Yang bagus ada yang 170 sampai 200.000. Power window-nya autonya aktif, kaca film bagian depan kiri sama ada beberapa lemnya yang ngelupas. Power window-nya aktif, kaca film bagian belakang ada beberapa yang masih baik. Power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang ada di tengah-tengah yang sobek. Kaca film bagian belakang kanan sama beberapa ada lemnya yang ngelupas. Power window-nya aktif. Untuk kaca film jika mau diganti full memakai bahan yang biasa itu 600.000. Yang standar itu juga lumayan bagus, full sampai ke kaca depan sampai belakang. Ada yang bahannya lumayan mahal itu di 1,5 juta. Jadi tergantung pemesannya mau yang mana. Kita juga bisa bantu untuk mengganti kaca filmnya. Kemudian electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri semuanya aktif, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri sama, di bagian handle dia ada yang bule catnya. Jika ingin dicat ulang hitungannya tadi yang saya jelaskan. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor beberapa bisa hilang di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini disarung. Sarung joknya bagian penumpang depan ini beberapa masih ada yang baik, masih tebel joknya. Kemudian untuk bagian driver memang ada beberapa yang sobek. Ini sarung joknya ya, jok originalnya itu ada di dalamnya. Nah ini originalnya. Originalnya sih masih bagus. Jika mau dilepas memakai original juga bisa. Atau sarung jok ini jika mau diperbaiki juga bisa. Ada beberapa saja yang sobek ini dan ini. Kemudian di bagian jahitan ini bisa dijahit ulang. Sekitar 250.000 lah bagian driver saja yang kurang bagus. Yang lainnya sih masih layak. Atau mau dibuka pas waktu di salon, kemudian memakai original saja, dibuang ininya bisa. Joknya juga masih baik, untuk jok originalnya masih tebal ya, masih bagus lah. Kemudian untuk sarung jok juga bisa dibelikan yang baru, harganya di 700 ribuan jika mau ganti sarung jok ya. Warnanya mau request coklat juga bisa. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, kemudian besi-besi di atas dashboard juga tidak ada karat. Karpetnya juga bawahnya ini di cover, originalnya ada di dalamnya. Untuk mobil ini sih tidak ada bekas banjir. Nah ini ya, marker-marker pabrikannya juga masih pada ada. Jika bekas banjir pasti ketutup dengan karat ya. Nah ini semuanya masih putih, jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kemudian soket UBD2 sudah terpasang, ACC kontak sudah on, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim bagian belakang kanan sama di bagian handle bule. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang juga bisa mulus lagi, warna grey atau silver diganti bisa. Bagian kiri juga sama. Belakang ini hitungannya tadi 300.000 jika mau semua dicat bisa mulus lagi. Plafon bagian baris kedua ini utuh, ventilasi AC juga utuh. Kemudian untuk hand grip utuh sampai baris ketiga. Plafon beberapa sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.800.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 6 2024. Plat juga sama 2024. Mobil ini tangan kedua. Surat-surat ini sudah kita cek keasliannya. Kemudian yang tidak ada itu faktur. Biasanya pas waktu balik nama jika fakturnya dibawakan itu biasanya ditahan di Samsat. Jadi biasanya untuk data mereka. Sebenarnya faktur itu tidak terlalu penting. Pembelian pertama kali pemilik mobilnya ke dealer itu pertama kali pembelian kwitansinya itu faktur. Biasanya lampiran untuk leasing BPKB jika diperlukan juga. Misalnya BPKB ini mau di leasing biasanya lampirannya itu faktur. Dan pihak leasingnya juga biasanya bisa
mengadakan fakturnya, biayanya 1 juta. Saya juga bisa, jika ingin ada fakturnya saya bisa ambilkan, biayanya 500.000. Kemudian untuk jok baris kedua ini sama di sarung, originalnya ada. Ini originalnya, masih bagus, jika mau dibuka juga masih baik. Hanya kotor ya, kotor bisa hilang di salon. Kemudian karpet lantainya memang beberapa ada yang sobek, jika ingin dibuang juga pas waktu di salon, karpet lantainya bisa. Kemudian untuk bagian trim baris ketiga juga utuh, jok baris ketiga juga sama di sarung, trim bagian kanan utuh, sarung jok juga bagian baris ketiga ini masih baik, plafon bagian baris ketiga juga utuh. Mobil ini untuk interiornya utuh, hanya beberapa kotor wajar ya, untuk kotor bisa hilang hitungannya tadi nyalon. Kilometernya 111.000. Dan ini kondisi setirnya masih kencang, hanya dipakai cover setir ya, jadi biasanya ada lecet pasti di dalamnya. Tapi overall masih enak sekali meskipun memakai cover setir ya. Beberapa bule sih ada di bagian ini, bisa dicat ulang hitungannya tadi jika mau dirapih-rapikan. Bagian plastik ini kan bekas kena tangan ya, jadi ada bule sedikit wajar. Intinya pedal rem biasanya habis total. Ini masih original dan tidak ada yang habis. Kemudian mobil ini tidak ada buku servisnya. Dan jika ada buku servis juga biasanya jarang yang servis record. Jadi percuma saja jika ada buku servisnya tapi tidak servis record. Jadi untuk mengecek odometer original atau tidak itu pertama harus ada buku servis dan harus servis record dari tahun 2014 sampai 2023 itu ada histori semua. Jadi dicocokkan kilometernya sesuai atau tidak, ada naik turun atau tidak. Dan jika kita melihat dari ciri-ciri ya, meskipun tidak ada historinya ya, pedal rem dan gas tidak ada yang habis, setir juga. Biasanya jika kilometernya contohnya 200.000, itu biasanya pedal remnya setengah habis kelihatan besinya. Kemudian setirnya juga kendor biasanya, tidak ada kulit jeruknya seperti ini. Dan mobil ini jika kita melihat dari ciri-ciri bukan mobil kilometer yang tinggi. Jadi 111.000 masuk akal. Biasanya jika diputar juga kan 60-70 gitu, jarang yang diputarnya sedikit. Ini untuk ganti oli berikutnya 115.000. Yang tidak ada itu ganti oli transmisi otomatis. Jadi tadi saya sarankan untuk diganti, nanti dicatat seperti ini. Jadi pemesan kedepannya tahu ganti oli berikutnya itu kapan. Kemudian untuk indikator tidak ada yang dimatikan, ABS, AT, check engine, airbag, saya akan nyalakan mesinnya. Standarnya ketika mesin hidup, indikatornya semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kemudian kaca depan ini tidak ada yang baret, hanya jamur bisa hilang di salon. Kaca film sih memang beberapa ada yang sudah kurang bagus ya, jadi hitungannya untuk kaca film sih jika ingin mulus total semuanya diganti. Kemudian untuk wipernya, airnya hidup, kipasnya masih detail, wipernya karetnya masih baik. Wiper belakang kurang detail, jadi paling yang mau diganti itu karet wiper belakang ya, 70.000 jika mau diganti karet wipernya. Ventilasi AC masing-masing semuanya pada utuh, bagian kiri juga sama utuh. Dan untuk airbag bagian penumpang depan, laci semuanya masih baik. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Dan untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket. Inputnya dia ada USB dan aux. Untuk head unitnya juga masih aktif. Ini radio. Kemudian untuk audio steering switch ini juga berfungsi dengan baik. Ini volume ya, volume naik. Ini untuk mengganti channel, semuanya masih pada aktif. Ini untuk mode mengganti ke aux, bluetooth, semuanya masih pada aktif. Lampu-lampu juga aktif. Kemudian untuk kamera mundurnya juga aktif.
Ini saya akan coba. Nah, ini kamera mundurnya berfungsi dengan baik. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 31,9 derajat Celcius suhunya. Saya akan tempelkan di sini. Standar pengecekan AC seperti ini, mesinnya tidak digeber, kemudian posisinya berhenti. Alat ini ditempelkan di ventilasi AC sampai di 26 derajat Celcius, tandanya AC-nya masih dingin. RPM juga di 900 normal. Kaca tidak ada yang kami tutup. Saat ini sudah dapat di 27,4 derajat Celcius. Memang turunnya pelan-pelan seperti ini ya, standarnya seperti ini. Kita akan tunggu. Nah, sudah dapat di 26. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas mobil ini AC depannya dingin. Belakang juga dingin, nanti saya akan tes juga dengan alat termometer. Di paling bawah sini ada asbak, ada soket lighter, ada tempat penyimpanan, dan ini tuas transmisi otomatisnya Girate 4 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel, dan transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Kemudian parking brake mechanical, dan ini masih pendek, tandanya kampas rem bagian belakangnya masih bagus, laci-laci masih pada bagus, seat belt ini juga keadaannya fungsinya bagus, sun visor, hand grip semuanya masih pada baik, bahkan masih plastikan sun visornya, lampu-lampu semuanya masih aktif, spion tengah kondisinya baik, sun visor bagian driver sama masih plastikan dan kondisinya baik. Dan ini untuk AC bagian belakangnya 26,3 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas ya, AC depan, AC belakang semuanya masih dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Edi dari Serang, Banten. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya sangat tinggi juga banyak. Wajar, namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Dan PR-nya juga masih di batas wajar. Selama PR masih bisa saya bereskan semua, masih saya akan rekomendasikan kepada pemesan. Mobil ini pembelian di angka 125 juta. Pemesan sendiri yang langsung nego kepada ownernya. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari unitnya sendiri, iklan di OLX atau di marketplace Facebook, pemesan sendiri yang menentukan unitnya, kita yang akan turun ke lokasi, inspeksi unitnya, bisa. Kemudian informasinya dari kami. Mobil ini kan informasinya dari kami. Kemudian pas waktu transaksi, pemesan sendiri yang langsung nawar kepada ownernya. Yang seperti itu juga bisa. Jadi kita terbuka. Mobil ini total detail yang saya jelaskan semua ya. Untuk rapi-rapihnya body, kemudian interior, detailing, kemudian ganti oli transmisi, kemudian lagi nyalon. Total berikut dengan pembelian, berikut dengan jasa, totalnya di 137.600.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Toyota New Avanza Veloz 1.5 tahun 2014, untuk dana aman siapkan di 135 juta sampai 145 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jadi kembali lagi kepada pemesan, jika memang lagi rezeki dapat unitnya harganya murah, utuh misalnya, kemudian PR-nya sedikit atau beberapa perbaikan ada yang mau dilewat, atau yang penting-penting saja dulu yang dirapikan, jelas dana yang saya sampaikan kepada Anda bisa akan ada sisa. Contohnya mobil ini total di 137.600.000. Bisa di bawah itu jika memang beberapa ada yang mau dilewat, contohnya perbaikan bodi. Misalnya yang penting-penting dulu lah.
Jadi semuanya kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan juga bisa menentukan sendiri budgetnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, dananya berapa, atau Anda punya budget berapa, pengen mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan kita buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi untuk masuk di pesanan, pertama Anda silakan WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi, nanti kita akan kirim format pesanannya. Silakan detailnya WhatsApp saja. Jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, mohon maaf karena kita memang balasnya bertahap, satu persatu. Jadi kami slow respon. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.